Baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore, maupun selamat malam kepada Bapak dosen, tergantung kapan Bapak menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Rainald Fausta, NIM 1352402. Pada video kali ini akan mempresentasikan makalah saya berjudul Application of Eigenvalues in Movement Identification Using Accelerometer Data. Artinya yaitu implementasi penggunaan eigenvalue atau nilai eigen untuk mengidentifikasi sebuah gerakan berdasarkan data dari akselerometer. Nah, latar belakang yang menjadi hal ini adalah karena pada saat ini kita dapat melihat bahwa saya telah terdapat banyak device atau perangkat yang bisa untuk melacak atau menghitung lah akselerasi yang dimiliki oleh manusia. Namun seringkali ini malah dipandang sebagai data yang ada di tiga bidang aja, yaitu ada bidang X, bidang Y, dan bidang Z. Padahal kalau kita tilik baik-baik, bahwasanya data-data ini sebenarnya punya loh karakteristiknya tersendiri, meskipun secara mata itu mungkin kita nampaknya data-data ini tampak seragam lah untuk angkanya seperti itu. Nah, dengan menerapkan eigenvalue covariance matrix ini dapat menjadi satu hal atau kakas yang berguna untuk kita menentukan sebuah gerakan yang kita tidak tahu, tetapi dengan memperoleh data akselerasi dari gerakan itu dan dengan menerapkan yang dikatakan tadi yaitu eigenvalue dan matriks covariant, maka bisa diklasifikasilah gerakan tersebut itu termasuk di apa. Oleh karena itu, pada eksperimen yang akan disajikan di makalah ini, eigenvalue menjadi satu key pattern atau satu kunci lah dalam eh, eksperimen yang ada di makalah ini. Nah, sekilas kita akan membahas tentang latar belakang atau teori yang melandasi penyusunan makalah ini. Yang pertama itu adalah akselerasi. Akselerasi ini merupakan sebuah besaran vektor, artinya dia punya nilai dan dia juga punya arah, dan akselerasi secara fisika hanya dapat terjadi apabila adanya perubahan kecepatan, dan kecepatan ini berubah terhadap waktu. Nah, di sini juga dikatakan bahwasanya akselerasi ini bisa dikatakan sebagai suatu rate atau perubahan atau nilai perubahan kecepatan yang bergantung terhadap waktu. Bisa dilihat grafiknya, kalau misalnya dia makin lama kecepatannya naik, maka dia dikatakan akselerasinya konstan atau akselerasi konstan. Nah, kalau misalnya dia datar seperti ini, artinya tidak ada akselerasi. Namun kalau misalnya dia menurun seperti ini seiring bertumbuhnya waktu, maka dikatakan sebagai deakselerasi atau akselerasi yang bernilai negatif seperti itu. Nah, selanjutnya adalah akselerometer. Ini adalah gambar akselerometer. Di sini adalah aksial akselerometer yang bisa mengukur percepatan di tiga sumbu. Ada sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, selanjutnya adalah variansi. Variansi ini adalah besaran statistika yang merepresentasikan seberapa tersebarnya sebuah data dalam sebuah dataset. Dapat dilihat seperti ini, kalau misalnya low variance-nya, dia ya berdekatan aja. Kalau misalnya dia high variance, dia bisa nampak bahwasanya ke kiri, ke kanan itu datanya bersebar. Kok ini kan dia agak berfokus ke tengah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang eigenvalue. Di sini lebih dibahas tentang bagaimana mencari eigenvalue berdasarkan teori yang telah dipelajari di kelas. Nah, sebenarnya eigenvalue itu apa sih? The scalar atau lambda adalah eigenvalue dari A dan X, itu sebenarnya adalah vektor yang berkorespondensi dengan lambda. Jadi AX sama dengan lambda kali X. Nah, nilai eigen itu didefinisikan oleh karakteristik karakteristik matriks yang berukuran n kali n. Nah, kalau eigenvektor ini adalah sebuah vektor yang kalau misalnya dikalikan dengan sebuah matriks berdimensi n kali n, itu akan menghasilkan sebuah vektor juga yang nilainya itu merupakan kelipatan dari vektor x tadi. Jadi di sini nilai eigen atau lambda ini sebenarnya ada sebuah faktor skalar untuk dilatasi. Kalau misalnya dia lebih besar dari satu, maka dia lebih besar dari satu dalam tanda kutip dia
Maaf, mutlak mutlak dari nilai eigen lebih besar dari satu, maka vektor itu didilatasi. Kalau misalnya 0 sampai satu itu dikontraksi. Nah, kalau misalnya dia lebih kecil dari nol, dia sebenarnya sama seperti dilatasi atau kontraksi, namun arah orientasinya yang berbeda. Nah, cara mencari nilai eigen, kita ketahui persamaannya itu seperti ini. Kalau kita kalikan kedua sisi dengan I, dengan hukum identitas, maka IAX itu akan kembali menjadi AX, yaitu hukum identitas. Kemudian tinggal lakukan operasi yang sederhana, kurangkan kedua sisi dengan AX, maka didapatkan lambda IX kurang AX sama dengan nol. Sehingga didapatkanlah persamaan seperti ini, lambda I kurang A dalam kurung kali X sama dengan nol. X sama dengan nol ini adalah solusi trivial, namun kita tidak ingin agar X itu semuanya sama dengan nol. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah membuat agar dia mempunyai banyak solusi. Banyak solusi itu didapatkan jika determinan lambda I kurang AA dalam kurung X itu sama dengan nol. Oleh karena itu, persamaan dalam membentuk determinan lambda I kurang A X sama dengan nol itu disebut persamaan karakteristik, dan akar-akar dari persamaan tersebut disebutlah akar eigenvalue. Ini ilustrasinya yang tadi saya katakan bahwasanya lambda ini atau eigenvalue ini sebagai faktor dilatasi. Nah, kemudian adalah PCA. PCA ini adalah metode untuk mereduksi dataset yang besar menjadi komponen-komponen penting yang masih mempertahankan informasi-informasi yang dinilai penting yang mewakili dataset. Nah, PCA ini umumnya sangat sering digunakan sebagai di mesin learning, lebih tepatnya pembelajaran mesin, karena kemampuannya untuk mendapatkan informasi dari dataset yang besar dan mengurangi kompleksitas model, dan juga ini bisa menghapus multicollinearity dan overfitting pada dataset. Seperti itu. Nah, di sini ada konsep namanya first principle. Nah, first principle ini adalah arah yang mana data itu punya variansi yang paling tinggi, itu paling cocok lah digunakan untuk merepresentasikan persebaran dari poin-poin yang diproyeksikan. Nah, kalau misalnya variabilitasnya itu makin besar, maka makin banyaklah informasi yang bisa didapatkan dari dataset. Dan prinsipal komponen yang kedua itu adalah yang arah variansinya itu kedua paling besar, tapi tidak sebesar yang pertama. Ini contohnya ada, ini kan variansinya dinilai paling besar, maka PCA-nya mengarah ke sana, dan PCA kedua itu dia harus ortogonal dan perpendikular ke prinsipal komponen satu, atau keduanya itu tidak boleh mempunyai korelasi, korelasinya harus nol seperti itu. Nah, selanjutnya adalah matriks kovariansi, adalah matriks yang digunakan untuk merepresentasikan variansi data dalam dataset dan kovariansi antara elemen-elemen yang diberikan oleh sebuah vektor random. Nah, untuk rumus matriks kovariansinya dapat dilihat sebagai berikut. Ada variansi X1, kemudian untuk di sini di diagonal utamanya itu hanya diisi oleh variansi, dan di off diagonal utamanya itu berisi kovariansi yang bersesuaian. Untuk rumusnya, untuk variansi dapat dilihat sebagai berikut. Untuk sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi kurang min min x dalam kurung di kuadrat bagi n. Kalau kovariansi, dia i sama dengan 1 sampai n xi kurang rata-rata x kali yi kurang rata-rata y dan dibagi dengan n. Untuk sampel sebenarnya juga sama, namun di sini bedanya ada dikurang dengan satu. Nah, selanjutnya ada centering. Nah, centering ini adalah sebuah aspek yang sebenarnya sangat penting untuk pelaksanaan atau penggunaan PCA. Karena kalau misalnya kita agak melakukan centering, malah first principal komponen itu malah berkorespondensi dengan min dari dataset tersebut, bukan arah. Oleh karena itu, centering menjadi hal yang penting. Centering itu adalah sebuah proses di mana di elemen-elemen itu dikurangi dengan elemen min secara keseluruhan. Selanjutnya adalah sliding window. Nah, sliding window ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mereduksi kompleksitas waktu menjadi ON dengan mengubah dua nested loop menjadi satu loop yang single aja.
ide dari ini sebenarnya adalah untuk mencari apakah ada satu sequence yang terpanjang atau terpendek yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, seperti ini. Bentuknya boleh dikatakan seperti sebuah jendela yang bisa digeser-geser. Selanjutnya ada random forest and decision tree. Nah, random forest ini adalah algoritma machine learning yang mengombinasikan beberapa keputusan dari decision tree untuk membentuk sebuah keputusan yang final. Seperti pernyataan di sini dikatakan bahwa saya decision tree ini adalah fundamental untuk random forest, dan random forest ini juga sangat umum digunakan untuk klasifikasi, ya mirip-mirip lah dengan identifikasi yang dibahas dalam makalah ini. Karena untuk identifikasi kan berarti harus bisa mengklasifikasikan terlebih dahulu. Nah, sedikit tentang decision tree. Decision tree ini terdiri dari simpul-simpul yang digunakan untuk separasi data, dan decision tree ini selalu mencoba untuk mendapatkan separasi terbaik untuk data subset. Nah, kalau misalnya dia mengikuti yang ya, jika dia memenuhi kriteria, maka dia akan mengikuti jalur yang ya. Kalau misalnya dia tidak, dia akan mengikuti jalur alternatif. Di kasus ini, di ilustrasi ini, dia mengikuti yang no. Nah, random forest ini juga merupakan lanjutan atau ekstensi dari bagging method, karena dia masih menerapkan bagging method, yaitu dia belajar dari bootstrap sampel sebelumnya dan melakukan randomisasi untuk menciptakan struktur keputusan yang tidak berhubungan. Nah, jadi si random forest ini hanya berfokus pada subset dari sebuah fitur, dan random forest ini memiliki tiga parameter, antara lain ukuran node, jumlah pohon, dan jumlah fitur yang didapatkan dari sampel. Selanjutnya adalah supervised learning sebagai salah satu tipe machine learning. Di sini supervised learning adalah yang digunakan dalam eksperimen di makalah ini. Jadi supervised learning ini adalah salah satu teknik machine learning di mana data latih itu sudah diberikan dengan label berupa pasangan input dan output. Model kemudian belajar untuk melakukan pencocokan dari fitur yang disajikan di input terhadap label yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah dia dilatih, kemudian diimplementasikan dengan menggunakan memori atau apa yang telah dia pelajari, lebih tepatnya dia pun bisa mengklasifikasikan input yang diterima. Jadi ini pertama diajarin labelnya dulu, di processing, kemudian dapatlah output, dia udah tahu, kemudian barulah dengan pengetahuan yang telah dia dapat ini, dia bisa melakukan klasifikasi jika diberikan data di luar data latihnya. Nah, metode untuk eksperimen di dalam di dalam makalah ini adalah sebuah machine learning program dalam bahasa Python akan diimplementasikan untuk mengidentifikasi jenis gerakan berdasarkan data dari akselerometer. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, digunakannya adalah supervised learning. Sebagai prekondisi, seperti yang sudah dikatakan, supervised learning itu butuh data latih, dan data latih yang disajikan di sini adalah sebuah CSV yang di dalamnya mungkin bisa saya tunjukkan. Nah, di sini ada sebuah CSV yang isinya itu ada satu, dua, tiga data berdasarkan akselerasi terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, dan labelnya. Untuk data segini, dia labelnya apa? Still. Ada tiga, dia ada still, kemudian dia juga ada walk, kemudian dia juga ada shake. Jadi ini adalah tiga gerakan dasar yang menjadi bahan untuk diidentifikasi oleh machine learning yang dibangun. Selanjutnya, pertama itu adalah training data label. Seperti yang saya sampaikan, ini tadi ada ditunjukkan juga. Ini adalah data-data yang digunakan untuk training. Ada pasangan input, ini tiga pasangan input dan outputnya seperti ini. Diharapkan ini bisa menjadi bahan belajar untuk mesin learning yang dibuat. Selanjutnya adalah sliding window. Jadi setelah data latih itu diupload dan dan akan dipelajari, nah si data ini dilakukan segmentasi. Yang satu segmennya itu mengandung window size. Di sini kan ada parameter window size. Nah, ukurannya sesuai isi window size yang konsekutif, yaitu dia kontigu, dan
Kemudian karena seperti sebuah jendela kan dia perlu bergeser. Nah, pergeseran untuk ke indeks berikutnya itu adalah sejumlah step yang telah ditentukan. Nah, dia akan berlanjut sampai dia berhenti ketika window yang akan dibentuk setelah dia geser-geser-geser itu tidak lagi mencapai window size yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sanalah dia akan berhenti. Nah, window labeling. Tadi kan data yang kita pakai itu berarti data yang sifatnya konsekutif. Dia satu blok, satu blok, satu blok. Nah, satu blok itu kan tidak terlepas bahwa mungkin aja di satu blok yang sama ada data yang mirip-mirip. Misalnya, yang berbeda, maaf. Misalnya, dari walk tiba-tiba menjadi C. Oleh karena itu, dilakukan penyeragaman dengan menggunakan majority voting seperti ini. Jadi dipilih mana yang labelnya muncul paling banyak. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi fitur ini pertama kali ekstraksi fitur ini tujuannya adalah untuk konversi angka-angka tadi menjadi representasi numerik. Nah, ini dilakukan dengan berdasarkan eigenvalue dari matriks kovariansi. Jadi, pertama-tama seperti yang saya katakan, karena kita di sini adalah untuk mencari arah, maka harus dilakukan center atau ya center namanya, yang mengurangi semua elemen dengan nilai minnya untuk memastikan ya dia hanya berfokus pada variasi dan bukan min itu sendiri. Nah, sebuah covariance matrix kemudian dibangun dengan dimensi 3 kali 3 dan dikalkulasi untuk mencari eigenvalue lambda satu, lambda 2, lambda 3, eigenvalue satu, 2, 3 yang diurutkan di order yang menurun. Nah, lambda satu ini, lambda 2, lambda 3 ini menunjukkan bahwasanya kalau lambda satu itu kan nilainya paling besar. Ini menunjukkan variansi datanya itu paling besar. Nah, pada kasus ini bisa ditebak itu adalah pada gerakan C. Karena C kita mengaduk atau mengocok seperti ini pasti perbedaan akselerasinya itu sangat besar. Sebenarnya lambda 2 itu untuk walk meskipun walk itu cenderung ya bisa dikatakan stabil lah gerakannya tetapi dia masih mengandung akselerasi dan yang lambda 3 atau eigenvalue 3 itu pasti merepresentasikan gerakan still, gerakan diam seperti itu. Nah, untuk menambah lagi representasi numerik, fitur tambahan juga diekstrak dari eigenvalue sehingga mengidentifikasi gerakan itu menjadi semakin akurat. Nah, selanjutnya setelah ekstraksi fitur dilakukan data training, PCA juga diterapkan untuk memadatkan, membuatnya menjadi kompak representasi yang telah ada, tetapi masih mempertahankan informasi variasi data. Nah, sebelum melakukan PCA, tentunya data harus distandarisasi terlebih dahulu, kemudian PCA mengtransformasi fitur yang distandarisasi itu menjadi sebuah sistem koordinat yang dibentuk oleh principal components. Nah, setelah itu selesai, barulah dilakukan, maaf. Nah, dari semua itu kan hanya si first principal komponen ini yang dipertahankan dan digunakan sebagai representasi input untuk model klasifikasi. Nah, setelah PCA ini transformasi PCA ini dilakukan, maka proses pelatihan itu dilakukan dengan fitting a random forest classifier using PCR reduced feature vector. Nah, setiap pohon keputusan ini dibangun dari bootstrap, sampel bootstrap dari data training Windows tadi. Dan di setiap split, pohon ini hanya mempertimbangkan sebuah subset yang sifatnya random dari fitur dan sehingga tujuannya itu korelasinya bisa berkurang dan generalisasinya bisa membaik. Nah, selanjutnya ada data testing dan data evaluation. Nah, setelah dilakukan data latih, tentunya perlu dilakukan data testing. Di sini menggunakan akurasi, confusion matrix, dan classification report. Nah, akurasi ini menunjukkan bahwa seberapa besar sih proporsinya dia benar. Confusion matrix ini menunjukkan seberapa sering sebuah kelas yang sebenarnya true itu diprediksi true, sehingga hal ini menunjukkan mana gerakan yang kadang bisa membingungkan.
Nah, the classification report provides menyediakan presisi, recall, dan nilai F1 untuk setiap kelas yang dideskripsikan sebagai class-wise correctness and robustness, terutama ketika distribusi kelasnya itu tidak seragam. Nah, dengan menggunakan testing result yang dapat dilihat di sini yang juga telah saya jalankan seperti berikut. Nah, ini adalah kelas yang saya jalankan. Didapatkan untuk evaluation test di window level akurasinya 1% yang akan dibahas lebih lanjut di makalah ini. Dan juga ada data tes, ini adalah data tes yang telah dibuat. Dia sifatnya sama, dia melakukan window, jadi pertama pilih sejumlah window size, kemudian dia bergeser ke titik pertama sesuai dengan step yang telah ditentukan. Nah, diketahui untuk periode window pertama atau periode waktu tertentu yang nol, karena di sini pakai komputer kan dia pasti mulainya dari nol. Ini diklasifikasi sebagai still, 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 still sampai 8 still, kemudian 9 walk sampai 21, kemudian 22 still, kemudian 23 sampai 30 itu set. Dari sini diprediksi ada 31 sequence. Nah, apa yang didapatkan dari metode tadi? Yang metode tadi itu setelah dites menggunakan stratified whole speed on window level, ini artinya gimana? Jadi data latih itu gak semuanya dipakai. Di sini menggunakan proporsi 20%. Jadi ada 105 Windows, jadi hanya 84 yang dipakai untuk dilatih dan 21 ini dilakukan pengujian. Tujuannya apa? Tujuannya agar memastikan bahwa saya datanya itu benar-benar belajar, bukan sekadar menghafal seperti itu. Nah, untuk whole out test set, model sukses mendapatkan akurasi 1 dan indikasi dari confusion matrix di sini ada confusion matrixnya ini juga hanya ada nilai di diagonal-diagonal utama. Jadi ini menunjukkan bahwa saya dia itu tidak kebingungan lah gitu untuk menentukan gerakan antara kelas seperti itu. Nah, di sini didapatkan data 6/6 untuk C, 6/6 untuk steel, dan 9/9 untuk walk. Nah, di sini juga selaras dengan classification report yang menunjukkan precision, recall, dan F1 score 1 untuk setiap kelas. Nah, di sini satu semua. Kemudian, in addition, untuk menguji bahwasannya ini benar-benar baik, dilakukan five-fold stratified cross validation. Nah, seperti apa sih? Jadi data itu secara konsisten dibagi, proporsinya 1 untuk tes, 4 untuk latih. Nah, setelah itu dihitunglah, ternyata untuk model yang telah dibangun, akurasi rata-ratanya itu 0,9714 dengan standar deviasi 0,0381. 381. Kalau misalnya kita bandingkan dengan pengujian yang tadi, yaitu whole out split di window level, tentunya tidak sesempurna itu. Yang tadi kan dapatnya 1, ini 0,9714 ya dengan standar deviasi yang telah diberikan. Nah, meskipun ada s- sedikit kemungkinan bahwa saya performa dari model ini bisa bervariasi tergantung volt yang dipakai, tetapi angka 0,9714 ini masih menunjukkan bahwasannya model ini cukup berhasil lah, remain consistently strong. Nah, sebagai tambahan tadi sudah dijelaskan di elemen of diagonalnya itu juga gak ada. Jadi ini memperkuat klaim bahwa saya tiga gerakan itu bisa dibedakan oleh model. Sehingga kesimpulannya adalah eigenvalue based discrete solve bisa melakukan diferensiasi gerakan meskipun kalau kita lihat secara kasat mata nilai dari magnitude mentahnya, nilai dari percepatan mentahnya itu ya mirip-mirip seperti itu. Nah, ini juga tadi ada yang membahas. Nah. Ini namun ada satu hal yang mungkin bisa menjadi satu hal yang perlu dikonsiderasi lah, karena di sini model ini kan cuma diberikan data latih 3, yaitu yang paling sederhana lagi, yaitu still, walk, dan sit dalam eksperimen yang diterapkan. Nah, dikhawatirkan mungkin kalau implementasinya di dataset yang lebih besar atau dengan variasi pergerakan lebih banyak, mungkin bisa menghasilkan ambiguitas.
Baiklah, sekian untuk presentasi makalah saya. Saya Renat Fausta mengucapkan terima kasih.